teman dari kosan gara-gara dia miskin dan sering makan mie instan. Ini cerita kejahatan aku dan teman-teman aku. Sebenarnya mereka larang aku untuk cerita, tapi aku bakalan samarin namanya. Jadi waktu aku zaman ngontrak rumah sama teman-teman aku berlima, ada salah satu teman kita, sebut aja namanya si Depi. Dia ini paling sederhana di antara kita semua karena setiap hari dia itu makannya mie instan dan telur. Apalagi setiap kita ngajak makan keluar atau beli makan di luar, dia selalu nolak. Bahkan setiap pagi itu dia selalu bangun duluan buat masak mie instannya di dapur. Aku juga pernah bilang sama si Depi ini untuk jangan makan mie instan, karena mie instan itu kan gak bagus buat anak kos. Terus dia bilang dia gak punya duit buat beli makanan lain. Aku saranin lah ke si Depi ini kalau gak punya duit beli telur aja, karena telur itu lebih sehat. Tapi dia malah gak mau dengar dan setiap hari dia tetap makan mie instan dan telur. Terus pernah lah teman aku si Tika ngajakin kita semua beli makan di luar, tapi si Depi ini nolak dengan alasan dia udah makan. Sekitaran jam 7 malam saat si Tika udah pulang buat beli makanan kita semua makan bareng dan tiba-tiba aja si Depi ini datang membawa mie instannya. Kita udah nawarin dia buat berbagi makanan kita semua, tapi dia nolak dan tetap memilih memakan mie instannya. Akhirnya kita jadi kasihan dan kita itu paling gak enakan kalau bawa makanan dari luar. Sekitar sebulanan kita jalan ngekos, tiba-tiba aja kita jadi sering kehilangan barang dan uang. Sampai perhiasan teman aku ikut hilang, padahal itu pemberian dari mamanya. Gak cuma di situ, bahkan alat setrikaan pun bisa ikut hilang. Baju-baju dan uang yang disimpan di lemari juga bisa hilang. Bahkan teman aku yang menabung di celengan, celengannya pun ikut raib di bawah. Sampai wujud celengannya pun gak kelihatan lagi. Kita semua pun berkumpul dan membahas siapa sebenarnya pelaku pencurian yang selama ini di kosan. Tapi kita nggak menemukan jawabannya karena setelah kita cek lemari masing-masing nggak ada barang-barang yang hilang tersebut di dalam. Temanku si Tika ini yang paling sultan, dia paling banyak kehilangan barang. Bahkan dia bilang dia kehilangan uang yang jumlahnya nggak sedikit di dalam tasnya. Si Tika ini paling baik dan paling nggak pelit di kosan karena dia suka traktir kita semua. Sampai suatu saat temanku si Rini kehilangan kalung emasnya yang dia pakai di lehernya. Dan anehnya kalungnya itu hilang saat malam hari saat dia sedang tertidur. Ada seseorang yang menarik kalungnya itu dari lehernya. Setelah kejadian itu kita pun berembuk karena ini udah nggak aman lagi. Kita pun meyakini kalau si Depi teman aku yang suka makan mie instan itu adalah pelakunya karena keterbatasan ekonominya yang membuat dia terpaksa melakukannya. Dan kita pun berniat untuk mengusir si Devi ini. Tapi teman aku si Tika yang paling baik hati ini melarang. Dia bilang kasihan karena bagaimanapun si Devi ini tetap teman kita dan lebih baik kita menjaga barang kita masing-masing. Tapi teman aku si Rini ini nggak terima karena itu kalung pemberian mamanya dan mamanya pasti marah kalau tahu kalung itu hilang. Akhirnya kita memutuskan untuk mengusir si Devi ini. Si Devi pun menangis dan memohon dan bilang kalau dia bukan pelakunya. Bahkan dia berani bersumpah. Si Rini ini pun bilang kita nggak bakalan ngusir dia kalau dia mau kembaliin kalungnya. Tapi si Devi ini bilang kalungnya nggak ada sama dia dan gimana caranya dia ngembaliin kalung itu. Akhirnya tanpa penjelasan dari si Devi kita pun mengusirnya dari kosan. Saat itu kita nggak mau tahu si Devi mau tinggal di mana karena kita yakin si Devi pasti punya banyak uang hasil curiannya dari kita semua. Dan setelah si Devi ini kita usir dari kosan, jarak 1 minggu udah aman dan nggak ada yang kehilangan lagi. Tapi anehnya saat kita keluar rumah, kamarku dan kamar ini dibongkar seseorang sampai kuncinya dibobol. Padahal pintu masuk rumah nggak dibobol sama sekali. Jadi kita yakin pelakunya ada di dalam rumah. Padahal si Devi udah kita usir dan akhirnya kita yakin kalau si pencuri itu masih ada di rumah. Dan saat itu yang hilang adalah laptop. Tapi tiba-tiba aja teman aku Rini ngeliat postingan pacarnya si Tika. Dia ngejual laptop kita yang hilang dan diposting di akun Facebooknya. Kita langsung tanya ke si Tika dan si Tika nggak mau mengaku dan bilang kalau mungkin itu memang laptop miliknya yang sama. Padahal jelas-jelas di laptop itu masih ada stiker yang mirip dengan stiker laptop kita yang hilang. Akhirnya kita pun datangi pacarnya si Tika ini. Ternyata pacar si Tika ini nggak tahu kalau itu laptop kita. Dan dia pun bilang kalau dia cuma menjual laptop milik si Tika. Akhirnya terungkap sudah siapa pencuri selama ini dan kita pun mau laporin si Tika ke polisi. Si Tika pun akhirnya mengaku dan bilang akan mengganti semua barang kita dengan cara dicicil. Tapi sampai sekarang si Tika nggak pernah ganti sedikit pun. Bahkan dia udah hilang dan nggak ada kabar. Akhirnya kita pun mendatangi si Devi dan meminta maaf ke dia. Tapi sampai sekarang si Devi ini sepertinya masih dendam sama kita dan nggak mau maafin. Dia bilang walaupun dia miskin dan nggak punya uang buat beli makanan enak, tapi dia nggak bakalan sampai mencuri barang-barang milik kita. Kita pun menyesal udah menuduh si Devi sembarangan waktu itu. Tapi mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Oh ya, aku baru